Halo semuanya, selamat datang di 7 Fakta. Kali ini, kita akan mengungkap 7 tempat paling misterius di Sulawesi Utara, dari danau yang berubah warna sampai goa berhantu. Cerita-cerita ini dikumpulkan dari warga lokal dan catatan sejarah, dan dijamin bikin merinding. Siapkan cemilan, matikan lampu kalau berani, dan jangan lupa supaya enggak ketinggalan video seru lainnya. Oke, langsung saja, mari kita mulai perjalanan menelusuri misteri Sulawesi Utara. Tempat pertama yang akan kita bahas adalah Danau Lino, sebuah danau indah di Sulawesi Utara yang terkenal karena keunikannya. Danau ini bukan sekadar danau biasa, karena airnya bisa berubah warna secara dramatis, menciptakan pemandangan yang selalu berbeda setiap kali kita datang. Kadang-kadang airnya tampak hijau toska yang menenangkan, lalu berubah menjadi biru cerah, atau bahkan kecoklatan yang misterius. Semua perubahan warna ini terjadi karena kadar belerang yang tinggi di dalam air dan pengaruh cahaya matahari yang mengenai permukaan danau. Fenomena ini membuat Danau Lino menjadi objek penelitian para ilmuwan, sekaligus daya tarik bagi wisatawan. Namun, bagi warga lokal, perubahan warna air Danau Lino bukan hanya soal sains. Mereka percaya bahwa perubahan warna ini adalah pertanda dari penunggu atau makhluk gaib yang menjaga danau. Setiap warna dipercaya membawa pesan atau peringatan tertentu. Konon, jika air danau berubah menjadi merah pekat, itu adalah pertanda akan terjadi sesuatu yang buruk di sekitar danau. Cerita ini sudah lama beredar dan membuat suasana di sekitar danau terasa semakin penuh misteri. Kisah-kisah mistis seperti ini diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Setiap keluarga di sekitar danau pasti punya cerita sendiri tentang pengalaman aneh atau kejadian tak terduga yang mereka alami di sini. Hal ini membuat suasana Danau Lino semakin magis dan penuh teka-teki. Salah satu cerita yang paling terkenal adalah tentang penampakan perempuan berambut panjang yang sering terlihat di tepi danau, terutama saat senja atau ketika kabut tebal turun. Sosok ini dipercaya sebagai roh penunggu danau yang muncul untuk mengingatkan atau menakut-nakuti pengunjung. Beberapa pengunjung bahkan mengaku pernah mendengar bisikan halus atau suara tangisan misterius yang datang entah dari mana. Suasana sunyi dan kabut tebal membuat pengalaman di Danau Lino terasa seperti berada di dunia lain. Ada juga legenda yang menyebutkan bahwa Danau Lino dulunya adalah sebuah desa yang dikutuk dan tenggelam akibat perselisihan besar antar warganya. Konon, sisa-sisa desa itu masih bisa dirasakan auranya di dasar danau. Air mata para penduduk yang tenggelam dipercaya menjadi sumber aura mistis danau ini. Setiap riak air seolah membawa cerita sedih dari masa lalu yang belum selesai. Jadi, Danau Lino bukan hanya fenomena geologi yang menakjubkan, tapi juga tempat di mana sains dan mitos saling bertemu. Di sini penjelasan ilmiah dan cerita rakyat berjalan berdampingan, menciptakan suasana yang unik dan sulit ditemukan di tempat lain. Setiap warna air danau punya makna tersendiri, dan setiap kabut yang turun membawa cerita baru yang siap untuk didengar. Tidak heran jika banyak orang datang ke sini bukan hanya untuk menikmati keindahan alam, tapi juga untuk merasakan sensasi mistis yang menyelimuti danau. Pengunjung dari berbagai daerah datang ke Danau Lino. Ada yang sekadar berfoto, ada juga yang ingin bermeditasi, dan mencari ketenangan di tengah suasana magis. Banyak yang mengaku merasakan energi berbeda saat berada di tepi danau ini. Kalau kalian berkunjung ke sini, apakah kalian akan lebih percaya pada penjelasan sains, atau justru terhanyut dalam cerita-cerita mistis yang berkembang di masyarakat? Danau Lino memang indah, tapi keindahannya juga menyimpan misteri yang bisa membuat siapa saja merinding. Setiap sudut danau seolah mengajak kita untuk merenung dan bertanya-tanya tentang rahasia yang tersembunyi di balik permukaan airnya. Siapkah kalian menatap air Danau Lino lama-lama dan merasakan sendiri aura magisnya? Mungkin, kalian akan menemukan cerita baru yang belum pernah terdengar sebelumnya. Tempat ini benar-benar seperti kanvas hidup, di mana logika dan legenda saling berpadu, menciptakan pengalaman yang tak terlupakan bagi siapa saja yang ingin datang. Dari danau, kita naik ke Gunung Lokon, gunung berapi paling aktif di Sulawesi Utara, yang menjulang megah di atas lanskap Minahasa. Gunung ini bukan hanya sekadar pemandangan indah, tapi juga menyimpan kisah dan misteri yang telah diwariskan turun-temurun. Gunung ini sering disebut sebagai raksasa tidur, sebuah kekuatan besar yang tampak tenang, namun bisa bangun dan meletus kapan saja tanpa peringatan.
warga sekitar selalu hidup dalam kewaspadaan, karena mereka tahu, Lokon bisa berubah dari damai menjadi mengerikan dalam sekejap. Letusan Lokon sering dikaitkan dengan kemarahan roh leluhur yang dipercaya bersemayam di sana. Setiap letusan dianggap sebagai pesan dari dunia gaib, peringatan agar manusia tidak melupakan batas dan menghormati alam. Ada legenda tragis tentang sepasang kekasih yang memilih mengakhiri hidup di puncak gunung karena cinta mereka tak direstui. Arwah mereka dipercaya menjadi penjaga Lokon, melindungi sekaligus menguji siapapun yang datang. Letusan dan gempa yang terjadi sering dianggap sebagai ekspresi kesedihan dan amarah mereka, seolah gunung ikut merasakan duka manusia. Untuk menenangkan arwah dan menjaga harmoni, masyarakat Minahasa masih rutin melakukan ritual adat di kaki gunung. Mereka membawa sesaji, menari, dan berdoa agar Lokon tetap damai. Pendaki yang menjelajah Lokon sering mengalami kejadian aneh. Suara gamelan di tengah hutan, cahaya misterius yang menari di antara pepohonan, atau perasaan seolah-olah ada yang mengawasi dari balik kabut. Tak jarang, ada yang tersesat di jalur yang sudah dikenal, seolah ada kekuatan gaib yang menyesatkan langkah mereka. Banyak yang percaya, ini adalah ujian dari para penjaga gunung. Gunung Lokon adalah simbol dualitas, ancaman sekaligus sumber kehidupan. Di satu sisi, ia menakutkan, tapi di sisi lain, ia memberi berkah bagi tanah dan masyarakat sekitarnya. Abu vulkanik yang menyelimuti desa memang bisa membawa bencana, namun juga membuat tanah menjadi sangat subur, cocok untuk pertanian dan kehidupan baru. Mitos, cerita rakyat, dan kepercayaan menjadi cara masyarakat Minahasa hidup berdampingan dengan alam yang penuh misteri ini. Mereka belajar untuk tidak menantang, tapi menghormati kekuatan gunung. Lokon mengajarkan kita untuk selalu rendah hati dan hormat pada kekuatan alam. Mendaki Lokon bukan hanya soal petualangan, tapi juga perjalanan spiritual untuk memahami batas diri. Siap-siap, mungkin kalian juga akan merasakan kehadiran penjaga gunung. Apakah kalian cukup berani untuk menantang misteri Lokon dan membawa pulang kisahnya? Sekarang, kita menyelam ke Selat Lembeh, sebuah surga tersembunyi bagi para pecinta muck diving dan petualang bawah laut dari seluruh dunia. Lembeh dikenal sebagai salah satu destinasi diving terbaik, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Di dasar lautnya yang gelap dan berlumpur, hidup makhluk-makhluk aneh, unik, dan langka yang jarang ditemukan di tempat lain. Mulai dari mimik octopus, frogfish, hingga nudibranch warna-warni, semuanya bisa ditemukan di sini. Tapi, di balik keindahan dan keunikan biota lautnya, ada cerita-cerita mistis yang beredar di kalangan para penyelam. Banyak penyelam mengaku pernah mendengar bisikan halus atau bahkan tangisan samar di bawah air, terutama saat melakukan night dive di tengah kegelapan. Suara-suara misterius ini sering muncul tiba-tiba, membuat bulu kuduk merinding. Ada juga yang merasa seperti disentuh sesuatu, padahal saat menoleh, tak ada siapa-siapa di sekitar mereka. Sensasi ini membuat pengalaman menyelam di Lembeh semakin menegangkan. Salah satu spot paling berhantu adalah bangkai kapal perang Jepang yang karam di dasar selat sejak Perang Dunia II. Banyak yang percaya tempat ini menjadi sarang energi misterius. Para penyelam sering melihat bayangan aneh melintas, atau tiba-tiba merasakan perubahan suhu air yang drastis di area tertentu, seolah ada sesuatu yang lewat. Konon, itu adalah arwah para tentara Jepang yang gugur bersama kapalnya, masih menjaga bangkai kapal mereka hingga kini. Cerita-cerita mistis ini terus bermunculan dari penyelam yang berbeda-beda, dan akhirnya menjadi legenda urban yang melekat di Lembeh. Sensasi menyelam di Lembeh bukan cuma soal melihat biota laut yang luar biasa, tapi juga soal uji nyali menghadapi misteri dan cerita-cerita tak kasat mata. Jadi, berani mencoba menyelam di kegelapan Lembeh dan merasakan sendiri atmosfer magisnya. Siapa tahu, kalian juga akan mendengar bisikan atau merasakan kehadiran sesuatu dari dasar laut yang penuh misteri ini. Lembeh, surga bawah laut yang menyimpan sejuta misteri dan kisah tak terlupakan bagi siapa saja yang berani menjelajahinya. Selanjutnya, Bukit Kasih Kanonang, Monumen Toleransi di Minahasa. 5 rumah ibadah berdiri berdampingan di puncak bukit, simbol kerukunan agama. Kabut belerang sering menyelimuti bukit, menciptakan suasana mistis. Bukit ini juga diyakini sebagai tempat asal nenek moyang Minahasa, Toar, dan Lumimuut. Banyak pengunjung merasa diawasi atau mendengar langkah misterius di tengah kabut. Ada yang mengaku melihat siluet Toar dan Lumimuut di dekat pahatan wajah mereka.
Bukit Kasih bukan cuma tempat damai, tapi juga penuh aura gaib. Di sini toleransi dan misteri berjalan beriringan. Kita masuk ke Goa Jepang di Tomohon, lorong gelap peninggalan Perang Dunia Kedua. Goa ini digali oleh Romusha di bawah perintah tentara Jepang, jadi saksi bisu penderitaan masa lalu. Suasana di dalam goa langsung berubah dingin, lembab, dan gelap. Banyak pengunjung melaporkan penampakan tentara Jepang berpatroli di lorong. Ada juga yang mendengar suara langkah sepatu bot, aba-aba Jepang, atau jeritan dari dalam kegelapan. Suara-suara ini diyakini sebagai gema tragedi yang terjebak di dinding goa. Goa Jepang adalah monumen hidup dari sejarah kelam. Misteri dan aura mistisnya jadi pengingat agar sejarah tak dilupakan. Datanglah dengan hormat, bukan sekadar turis. Setiap lorong punya cerita bisu yang menunggu didengar. Kini ke Pantai Batu Nona di Likupang, pantai indah dengan legenda tragis. Ada batu karang menyerupai perempuan dipercaya sebagai gadis yang menanti kekasihnya yang tak pernah kembali. Ia duduk di batu itu setiap hari, hingga akhirnya berubah menjadi batu karena kesedihan. Masyarakat percaya arwah sang nona masih menunggu di sana. Beberapa pengunjung mengaku mendengar suara tangisan perempuan saat senja. Ada juga yang melihat bayangan nona duduk meratap di atas batu. Pantai ini bukan sekadar tempat berfoto, tapi juga penuh kisah cinta abadi. Setiap ombak seolah menyanyikan lagu penantian. Legenda ini jadi pengingat tentang cinta, kesetiaan, dan kepedihan. Pantai Batu Nona, indah sekaligus mengharukan. Terakhir, Taman Nasional Bunaken, surga bawah laut Sulawesi Utara. Di balik keindahan karang dan ikan, warga lokal percaya ada kerajaan gaib di dasar laut. Nelayan menghindari area tertentu yang dianggap keramat, takut diculik penunggu laut. Ada yang melihat cahaya aneh dari dasar laut, atau mendengar suara pesta di bawah air. Penyelam kadang mengalami kejadian janggal, ikan tiba-tiba menghilang, arus kuat menarik tanpa sebab. Kepercayaan ini membentuk etika tak tertulis, jangan merusak, jangan ambil apapun kecuali foto, dan selalu hormati laut. Laut dianggap punya jiwa dan harus dihormati. Misteri ini jadi mekanisme alami menjaga kelestarian Bunaken. Entah mitos atau nyata, cerita ini membuat Bunaken makin magis, siap menyelam ke dunia yang tak hanya indah, tapi juga penuh misteri. Itulah 7 tempat misterius di Sulawesi Utara yang sudah kita jelajahi. Dari danau, gunung, hingga laut, semuanya punya cerita dan misteri sendiri. Menurut kalian, mana yang paling bikin merinding atau penasaran buat dikunjungi? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Jangan lupa dan 7 fakta. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap penasaran. Terima kasih sudah menonton.